Indonesia memiliki fungsi utama dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi utama dalam menjaga dan mengawasi sektor jasa keuangan. Tugas utama Bank Indonesia tidak saja mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga stabilitas moneter, namun juga memiliki wewenang yang lain, yaitu memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistematik. Yang ketiga, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Lalu, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi tersebut merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Jadi Bank Indonesia mempunyai beberapa program, yaitu KRIS dan BI Fast. KRIS merupakan sistem pembayaran digital menggunakan QR Code agar transaksi menjadi cepat, mudah, murah, aman, handal. Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI pada 17 Agustus 2019. KRIS juga mempunyai keunggulan, yaitu pelanggan dapat melakukan pembayaran langsung melalui ponsel mereka tanpa perlu mengeluarkan uang tunai atau menggunakan kartu kredit. Contactless payment pastinya juga lebih aman apabila mengingat peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada 2020 hingga 2023. Selanjutnya ada BI Fast. BI Fast adalah sistem pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan metode transfer dana antar bank yang lebih murah dan aman. BI Fast dibuat pada tanggal 21 Desember 2021. Salah satu keunggulan utama dari BI Fast adalah kecepatan dalam proses transaksi keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi secara canggih, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, transfer dana, pembelian produk keuangan, dan layanan perbankan lainnya dengan cepat dan mudah. Selain itu, BI Fast juga menawarkan layanan yang lebih nyaman dan mudah diakses. Nasabah dapat mengakses layanan perbankan ini melalui berbagai platform, mulai dari aplikasi perbankan mobile, website resmi, hingga mesin ATM yang tersebar luas. Dengan demikian, nasabah memiliki fleksibilitas untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Ada beberapa tugas dari OJK. Yang pertama, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan modal kerja. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri perbankan di Indonesia. Perannya meliputi pengawasan terhadap stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, pengaturan perbankan syariah, serta mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sektor perbankan. OJK juga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi di Indonesia. Perannya termasuk mengawasi stabilitas keuangan perusahaan asuransi, memastikan perlindungan konsumen dalam produk asuransi, mengatur perusahaan asuransi syariah, serta mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sektor asuransi.
Dalam hal modal kerja, OJK juga memiliki peran dalam memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki cukup likuiditas untuk mendukung kegiatan operasional mereka dan memastikan perlindungan terhadap pemegang polis, asuransi, dan nasabah perbankan. Yang kedua, OJK bertujuan untuk menjaga kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK melindungi kepentingan nasabah dengan mengatur peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dalam bertransaksi dengan institusi keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi keuangan melakukan transaksi yang transparan, adil, dan akuntabel. Serta, OJK menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengatur peraturan yang bertujuan untuk melindungi sistem keuangan nasional dari kerentanan internal dan eksternal. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan sistem keuangan yang terdiri dari lembaga intermediasi, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar tahan terhadap tekanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan yang bersumber dari proses intermediasi yang mengalami gangguan secara signifikan. Oh, jadi teman-teman, BI itu melihat dari gambaran besar dan berusaha menjaga stabilitas secara keseluruhan ataupun garis besar. Sedangkan OJK lebih fokus pada pengawasan individu bank dan lembaga keuangan termasuk perbankan, non-bank, dan pasar modal.